Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi sirah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan membentangkan bendera keislaman. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Makfirah dengan NIM 09105802210006 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah belajar dan pembelajaran. Nah, apa sih itu belajar dan pembelajaran? Yang pertama, pengertian belajar. Menurut psikologi belajar, belajar adalah suatu perubahan tingkah laku dalam diri seseorang yang relatif menetap sebagai hasil dari sebuah pengalaman. Contohnya, belajar membaca berarti individu membuat pengalaman dan terjadi perubahan dalam ranahnya, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Yang kedua adalah pengertian pembelajaran menurut Bunimansyah pada bukunya tahun 2002 halaman pertama. Menurutnya, pembelajaran adalah sebagai perubahan dalam kemampuan, sikap, atau perilaku siswa yang relatif permanen sebagai akibat pengalaman atau pelatihan. Perubahan kemampuan yang hanya berlangsung sekejap dan kemudian kembali ke perilaku semula menunjukkan belum terjadi peristiwa pembelajaran, walaupun mungkin terjadi pengajaran. Nah, selanjutnya ada model pembelajaran aktif di sekolah. Ada 3, yaitu model pembelajaran langsung, sebab perubahan perilaku dalam belajar sebagian besar diperoleh dari permodelan, yaitu perilaku dan pengalaman, keberhasilan dan kegagalan orang lain. Maka model pembelajaran langsung cocok untuk diterapkan di sekolah. Yang kedua ada model pembelajaran berbasis masalah. Dengan menyajikan masalah otentik dan bermakna, siswa dapat melakukan penyelidikan dan menemukan sendiri pemecahan masalahnya. Yang terakhir ada model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran yang menggunakan kelompok kecil sehingga pembelajar bekerja bersama untuk memaksimalkan kegiatan belajarnya sendiri dan juga anggota lain. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini adalah teori belajar yang menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati, yang dapat menekankan hasil yang dapat dilihat dan diamati. Proses belajar merupakan hubungan antara stimulus, respon, dan reinforcement. Metode belajar ini antara lain adalah hukuman, ganjaran, penganutan, peniruan, pembiasaan, latihan, tes, tugas-tugas, dan sebagainya. Adapun konsep belajar menurut teori psikologi kognitif. Menurut teori ini, belajar adalah proses pengolahan informasi dalam otak manusia, dimulai dengan pengamatan atau penginderaan, penyimpanan, penyimpulan, dan setelah membentuk pengertian, kemudian kembali oleh pembelajar. Para psikologi kognitif berkeyakinan bahwa pengetahuan yang dipunyai sebelumnya sangat menentukan terhadap perolehan belajar yang berhasil dipelajari, yang berhasil diingat, dan yang mudah dilupakan. Nah, sedangkan konsep belajar menurut psikologi humanistik mengartikan bahwa proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Teori ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Contoh dalam pelaksanaannya adalah asimilasi bermakna. Maksudnya, materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Nah, selanjutnya ada teori belajar sibernetik. Teori ini hampir sama dengan teori kognitif yang mementingkan proses belajar daripada hasil belajar.
Jika teori sibernetik lebih tertarik kepada kerja otak, nah, teori kognitif lebih tertarik kepada hasil kerja otak itu. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua pembelajar. Sebab, cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Komponen pemrosesan informasi dipilah menjadi 3 berdasarkan perbedaan fungsi, kapasitas, bentuk informasi, serta terjadinya lupa. Ketiga komponen tersebut adalah sensory receptor, working memory, dan long-term memory. Adapun belajar terbagi atas beberapa, yaitu belajar itu berdasarkan keseluruhan. Belajar itu dengan insight atau pemahaman. Belajar akan berhasil jika dihubungkan dengan minat, keinginan, dan tujuan peserta didik. Anak yang belajar merupakan organisme keseluruhan. Belajar adalah reorganisasi pengalaman. Belajar itu proses yang terjadi terus-menerus dan terjadi transfer. Selanjutnya, jenis-jenis belajar menurut Umar H. Malik. Yang pertama ada belajar diskriminasi, yaitu belajar dengan cara memisahkan antara satu jenis objek dengan objek lainnya. Yang kedua, belajar konsep, yaitu semakin banyak seseorang menguasai konsepsi, maka akan semakin tinggi tingkat pengetahuannya. Yang ketiga ada belajar prinsip. Belajar prinsip merupakan hubungan antara beberapa konsepsi yang mempunyai pengertian tertentu. Yang terakhir, belajar pemecahan masalah, yaitu penggunaan beberapa prinsip yang dapat memberikan pengertian baru. Nah, adapun ciri-ciri belajar yaitu belajar bukan kematangan, tetapi suatu proses yang disengaja dan secara sadar. Belajar tidak sama dengan perubahan fisik dan mental, tetapi perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Hasil belajar relatif menetap dan tidak berubah-ubah. Perubahan tingkah laku yang sifatnya tidak menetap bukanlah karena proses belajar. Adapun tujuan belajar ada 3, yaitu dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi prestasi belajar yaitu ada faktor fisiologis yang berupa fisik dan panca indera, faktor psikologi berupa intelijensi, minat, bakat, motivasi, dan sikap. Adapun faktor lingkungan yang berupa lingkungan sosial, non-sosial, dan pendekatan belajar. Memulai pelajaran pada waktu yang tepat, cara mempelajari buku, dan mempertinggi kecepatan membaca. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis intelijensi, ada beberapa, yaitu intelijensi naturalis, intelijensi berbahasa atau linguistik, intelijensi logis matematis, intelijensi visual spasial, intelijensi interpersonal, dan intelijensi intrapersonal. Nah, adapun model-model pengembangan kurikulum yaitu pendekatan garis komando, yaitu sistem komando dari atas ke bawah. Selanjutnya ada pendekatan akar rumput atau grassroots yang bermakna bahwa model rakyat biasa yang inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum dari bawah. Nah, model arah terbalik Hilda Tabah yaitu dari biasanya dilakukan secara dedukatif dibalik menjadi induktif. Dan terakhir ada model Beckham yang terdiri dari beberapa langkah hingga evaluasi. Nah, baiklah, sekian yang sempat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penulisan, karena saya hanya manusia yang tak luput dari kesalahan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.